Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 urutan kelima ingin menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang bermateri cerita sejarah Majapahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza Al-Ghifari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kairin Nudia yang akan menyampaikan mengapa menurut kelompok kami video itu termasuk ke dalam cerita sejarah. Nama saya Mardiana, saya akan menjelaskan mengenai kebahasan yang muncul pada cerita sejarah Kerajaan Majapahit tersebut. Perkenalkan, nama saya Jason Kamal Ganisa. Saya akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung pada cerita sejarah yang ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Mario Saputra, ingin menyampaikan temukan nilai-nilai yang terkandung pada cerita sejarah yang ditampilkan. Sebelum menyampaikan materi cerita sejarah Majapahit, marilah saksikan video cerita sejarah Majapahit terlebih dahulu. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jaya Katuang berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Raputi karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih dan mengucap Sumpah Palapa. Tribuana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang dari semenanjung Malaya, Tumasik hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi
pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bumbat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Baiklah, yang pertama, mengapa menurut kelompok kami video itu termasuk ke dalam cerita sejarah? Karena cerita sejarah Kerajaan Majapahit tersebut sesuai dengan konsep dari cerita sejarah yang dimana di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, yaitu berupa adanya beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit seperti kitab, candi, prasasti, dan lainnya. Selanjutnya, cerita sejarah Kerajaan Majapahit juga termasuk ke dalam kerajaan masa lalu. Latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan seperti Majapahit merupakan kejayaan maritim Nusantara sebagai pusat perdagangan dan lain sebagainya. Cerita sejarah Kerajaan Majapahit juga bersifat naratif karena di dalam video tersebut menceritakan cerita tersebut menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Oke, selanjutnya bagian yang kedua ialah unsur kebahasaan yang muncul pada cerita sejarah tersebut. Yang pertama, kelompok kami menemukan adanya kalimat bermakna lampau, yaitu Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terdahulu di Nusantara. Di dalam kalimat tersebut yang termasuk kepada kalimat bermakna lampau yaitu kata terdahulu. Selanjutnya unsur kebahasaan yang nomor 2 adalah menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh kalimatnya, saat itu kerajaan Singgasari dipimpin oleh Raja Kertanegara, yang dimana kata yang menunjukkan urutan waktu yaitu adalah kata saat itu. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh kalimatnya yaitu penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya menantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan pada kalimat tersebut yaitu menyelamatkan serta menyeberangi. Unsur kebahasaan yang keempat menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Ya, unsur kebahasaan yang kelima menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh kalimatnya, awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Ya, unsur kebahasaan yang keenam adalah menggunakan dialog. Pada video tersebut, kelompok kami tidak menemukan adanya unsur kebahasaan yang menggunakan dialog. Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah menggunakan kata sifat. Suasana. Contoh kalimatnya, perang ini menyebabkan banyak kerugian banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berlangsung menurun sejak saat itu. C. Temukan nilai-nilai yang terkandung pada cerita sejarah yang ditampilkan. Yang pertama adalah nilai moral atau etik. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wiramawardhana, menantu Hayam Wuruk dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Brewahbumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut Perang Paraglik. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri kerajaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah sifat serakah dapat menyebabkan terjadinya pertikaian dan perpecahan. 2. Nilai sosial. Seorang bupati Glelang bernama Jaya Ketuang berniat menyerang kerajaan Singasari. Saat itu kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Memihak hal itu, Raden Wijaya menantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Ketuang. Jaya Ketuang pun berhasil dikalahkan. Nilai sosial dalam kutipan di atas yaitu tampak pada tindakan dan ketersediaan Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya menyerang Jaya Ketuang. 3.
Nilai agama. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam, nilai agama dalam kutipan tersebut yaitu kuatnya toleransi antar umat beragama Hindu dan Buddha. Temukan kata atau fasil yang bermakna kias. Kami tidak terdapat makna kias di dalam video tersebut. Sekian pembahasan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.